Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMA PKPJS. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita ke bab terakhir di kelas 11, yaitu bab 6 tentang faktor pendorong dan penghambat dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Di bagian pertama ini, kita akan membahas tentang makna persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kalian harus tahu perbedaan antara kesatuan dan persatuan itu sendiri. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sedangkan kesatuan adalah keesaan, sifat tunggal atau keseutuhan. Keanekaragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa. Bisa kalian lihat di dalam tabel di samping berikut ini adalah daftar suku-suku yang terdapat di dalam negara Indonesia. Sedangkan untuk agama yang berkembang di Indonesia, kita tahu bahwa setiap warga negara itu diberikan hak untuk memilih keyakinannya masing-masing. Dan saat ini ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Keanekaragaman budaya di Indonesia berbentuk tarian daerah, alat musik, lagu daerah, dan seni pertunjukan. Berbagai tarian daerah misalkan ada tarian Aceh, ada tari Gambyong, dan tari pendet dari Bali. Yang kedua, beragam alat musik daerah, misalnya angklung dari Jawa Barat, gamelan dari Jawa Tengah, sasando dari NTT, dan kolintang dari Minahasa. Yang ketiga, berbagai lagu daerah, contohnya ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, kicir-kicir dari Jakarta, dan rasa sayang-sayangnya dari Maluku. Dan yang terakhir, berbagai seni pertunjukan, misalnya ada ketoprak dari Jawa Tengah, lenong dari Jakarta, dan yang digambar adalah randai dari Sumatera Barat. Selanjutnya kita akan membahas tentang tradisi Indonesia yang bernilai semangat persatuan. Di antaranya, ada beberapa tradisi dari berbagai macam daerah yang sangat unik dengan ciri dan khasnya. Tradisi yang pertama adalah tradisi gugur gunung yang berasal dari Pulau Jawa. Gugur gunung ini merupakan suatu aktivitas dalam suatu masyarakat yang saling berhubungan dan saling membantu dalam mewujudkan sebuah pekerjaan yang bersifat umum. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar di samping, warga saling tolong-menolong, membangun rumah, dan membenarkan jalan yang sedang rusak. Tradisi gotong royong yang kedua dari suku Batak, tapi ada perbedaan dalam bahasanya. Dalam bahasa Karo, aktivitas itu disebut dengan raron, sedangkan dalam bahasa Toba, hal itu disebut marsi urupan, yaitu sekelompok orang tetangga atau kerabat dekat bersama-sama mengerjakan tanah dan masing-masing anggota secara bergiliran. Selanjutnya, ada tradisi amosi dari Bulukumba di Sulawesi Selatan, yaitu kerjasama sekelompok orang untuk memberi pusat pada pertengahan perahu yang dilanjutkan dengan menarik perahu tersebut ke tengah laut. Ada juga tradisi dari Bali, yaitu tradisi subak, kerja bakti untuk berbagai keperluan termasuk ritual keagamaan atau masalah adat kemasyarakatan yang bersifat tulus ikhlas seperti dalam acara ngarap. Lalu ada tradisi dari Papua, yaitu tradisi Helen Foy, Kenambai Umbai, yang merupakan semangat kerjasama untuk menghasilkan karya di Danau Sentani, yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sekian pembahasan dari Ibu, kita akan lanjut ke subbab 2 minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.